هدى للناس أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد. Hadirin kaum muslimin wal muslimat jamaah Masjid Dzarratul Abrar yang insyaallah setiap kita mengharapkan ridha dan ampunan dari Allah Subhanahu wa taala. Puji dan syukur mari kita panjatkan kehadirat ilahi Rabbi Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah atas izin dan nikmatnya lah sampai dengan malam yang ke-17 di dalam bulan suci Ramadan tahun 1442 Hijriah ini kita masih diberikan berbagai kekuatan oleh Allah Subhanahu wa taala. Baik itu kekuatan iman, Islam, sehat wal afiat, pun kita mohon diberikan panjang umur dan dalam ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam mari kita sampaikan pada junjungan kita baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hadirin kaum muslimin wal muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Malam ini kita berada di malam yang ke-17 di dalam bulan suci Ramadan. Malam yang di negeri kita peringati sebagai malam turunnya Al-Quranul Karim, Kitabullah. Di dalam Al-Quranul Karim ayat yang menjelaskan tentang turunnya Al-Quran jelas ada di dalam surah Al-Qadar. Allah Subhanahu wa taala sampaikan, firmankan, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Inna anzalnahu fi lailatul qadar. Wa ma adraka ma lailatul qadar. Dua ayat awal surah Al-Qadar ini Allah sampaikan, inna anzalnahu fi lailatul qadar. Sesungguhnya kami telah menurunkan kitab Al-Quran, tegasnya Al-Quran ini fi lailatul qadar, di dalam malam kemuliaan, malam yang kita sebut dengan malam Lailatul Qadar. Tapi apakah sebuah kajian ketika diteliti bahwa ini tepat ketika malam 17 Ramadan, maka insya Allah berdasarkan riwayat dan sebagainya yang berkembang di negari ini, maka ulama-ulama ketika zaman salaf atau kemerdekaan, sebelum kemerdekaan, yang saat itu mengaitkan dengan malam 17, bahkan ketika proklamasi kemerdekaan ini 17 Agustus 1945 pun, maka ulama menyepakati ketika itu malam 17 Ramadan diperingati sebagai malam nuzulul Quran. Hadirin jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, Al-Quran sebagaimana yang kita ketahui adalah huwa kitabullah al-munazzalu 'alan nabi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam al-muta'abbudi bitilawati. Al-Quran adalah kitab Allah
yang Allah turunkan kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam melalui perantaraan malaikat Jibril al-muta'abbudi bittilawati, dan orang yang membaca Al-Quran itu bernilai mendapatkan pahala ibadah di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Hadirin sekalian, fungsi Al-Quran itu banyak disebutkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala di dalam Al-Quranul Karim. Di antaranya di dalam surah Al-Baqarah, tadi di awal muqaddimah kami sampaikan, Syahrul Ramadan alladzi unzila fihil Qur'an hudal linnasi wa bayyinatin minal huda wal furqan. Dalam ayat ini Allah sampaikan ada beberapa fungsi Allah turunkan Al-Quran. Syahrul Ramadan alladzi unzila fihil Qur'an hudal linnas. Yang pertama sebagai hudal linnas, petunjuk untuk umat manusia. Maka Allah tidak katakan hudal lil mu'minin, petunjuk bagi orang-orang yang beriman. Allah tidak katakan hudal lil muslimin, petunjuk bagi orang-orang Islam. Tetapi Allah Subhanahu wa ta'ala sampaikan hudal linnas, petunjuk bagi umat manusia. Kenapa ini disampaikan? Untuk petunjuk umat manusia, bukan hanya untuk orang yang beriman, bukan hanya untuk orang-orang Islam, tetapi Allah khitabkan, peruntukan kepada hudal linnas. Karena hakikatnya hadirin sekalian, manusia yang Allah lahirkan di bumi ini hakikatnya yuladu alal fitrah. Allah ciptakan ketika mereka hadir di tengah-tengah dunia ini ai fitrah. Fitrah ini artinya ketika kita banyak mengartikan dalam keadaan fitrah, suci. Berdasarkan hadis Nabi, kullu mauludin yuladu alal fitrah, setiap manusia yang lahir itu dalam keadaan suci. Bukan hanya suci lahir batin, jasmani, rohani, tetapi ulama sampaikan fitrah ay bil Islam. Hakikatnya setiap bayi yang lahir itu dalam keadaan Islam. Mereka bertauhid kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Lantas timbul pertanyaan, kenapa ketika bayi ini lahir, tumbuh, berkembang, dewasa, keyakinan tauhid agamanya, kepercayaannya berbeda-beda? Maka Nabi pun melanjutkan hadis tadi, fa abawahu yuhawwidani aw yunassiranihi aw yumajjisanihi. Maka kedua orang tuanya lah, lingkungannya lah yang menjadikan ketika bayi ini menanjak dewasa, besar, apakah dia beragama Yahudi, Nasrani, Majusi, atau beragama Islam, beriman kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Hudan linnas. Al-Quran hadir sebagai petunjuk untuk manusia. Persoalannya manusia itu apakah diberikan hidayah atau tidak oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Fatuba, maka beruntunglah hamba-hamba Allah yang beriman kepada Allah, beriman kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sampai dengan hari ini. Di pesantren yang kita cintai ini, Zarratul Abrar, tahfizul Quran, belajar membaca, mengkaji, yang nanti ketika hadir pulang kembali ke kampung halaman mampu mengkaji dan mengamalkan isi kandungan Al-Quran di tengah-tengah umat. Tetapi bagaimana manusia yang lahir? Maka Quran ini yang dibawa oleh Rasulullah, yang alim ulama itu merupakan ahli waris dari Nabi Muhammad SAW,
membawa kewajiban untuk disebarluaskan kepada seluruh umat manusia. Maka inilah makna kenapa fungsi Al-Quran yang pertama itu hudan linnas, sebagai petunjuk. Dan insya Allah Nabi SAW mendekati ajal beliau sampaikan kepada para sahabat, taraktu fikum amrayni lan tadillu in tamassaktum bihima kitabullahi was sunnati. Taraktu fikum, aku tinggalkan kepada kalian semua, kata Nabi. Para sahabat termasuk umatnya, kita sekalian sampai dengan akhir zaman nanti, amraini, dua hal, lan tadillu in tamassaktum bihima, kalian tidak akan tersesat selama-lamanya dunia dan akhirat. Apa itu? Kitabullahi wa sunnati, kitab Allah dan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini yang pertama. Kemudian fungsi yang kedua, Al-Quran ini wabayyinatin minal huda, penjelas dari petunjuk tadi, penjelas dari apa yang Allah berikan pedoman kepada umat manusia. Contoh, ketika ada ayat tentang perintah sholat, aqimus sholat, maka Al-Quran walaupun baru secara garis besar menjelaskan tentang bagaimana ruku, bagaimana wudu, secara garis besar yang kemudian dijelaskan kembali oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam dalam sabdanya. Ini fungsi Al-Quran yang kedua, yaitu terdapat penjelasan terhadap umatnya, terhadap setiap umat Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian yang ketiga, hadirin sekalian, fungsi Al-Quran disampaikan adalah wal furqan, pembeda antara yang hak, yang salah dan yang benar, yang halal dan yang haram. Al-Quran menjelaskan tentang ini. Maka kalau hasil pikiran hukum manusia bisa berubah-ubah, disesuaikan dengan zaman, maka Al-Quran tidak begitu. Al-Quran sampai dengan akhir zaman tetap, maka zamanlah yang harus mengikuti Al-Quran. Bukannya Al-Quran disesuaikan dengan kondisi zaman. Sebagaimana tadi disampaikan, maka ketika ini tidak akan tersesat selama-lamanya. Dua hal ini yang kita pegang, Al-Quran dan Sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Hadirin sekalian, ini tiga fungsi dalam surah atau ayat di surah Al-Baqarah tersebut. Kemudian di dalam surah Bani Israil ada ayat yang juga menjelaskan tentang fungsi-fungsi Al-Quran. Bismillahirrahmanirrahim. Wa nunazzilu minal Qur'ani ma huwa shifaa'u wa rahmatul lil mu'minin. Dan kami turunkan Al-Quran kepada kalian umat manusia, ma huwa shifa', sebagai syifa, sebagai penawar, sebagai obat, sebagai tempat jalan keluar. Makanya hadirin sekalian, ayo kita jadikan Al-Quran ini yang merupakan kalamullah, kitabullah, sebagai tempat kita mengadu kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dikala kita dalam kondisi yang tidak enak, baik itu jasmani maupun rohani, lahiriah dan batiniah. Kita sakit, kita minta Allah selamatkan dari wabah ini. Perbanyak Al-Quran, sebab Allah sudah katakan dengan jelas sebagai syifa, sebagai penawar, sebagai obat, tempat jalan keluar. Kita kembali kepada Al-Quran yang memang ini diperuntukkan untuk jalan keluar buat umat. Ayo kita curhat,
melalui Al-Quran kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Curhat hanya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, tidak kepada yang lain. Kalau Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menyampaikan salamatul insan fi hifzil lisan, selamatnya manusia itu karena lisannya, ia menjaga lisannya. Maka konteks saat ini lisan itu bukan berarti kalimat kata kita saja yang keluar dari lisan kita, tetapi bagaimana jari-jari ini ketika memegang alat telekomunikasi berupa handphone mampu mengendalikan hawa nafsu. Jari ini ketika kita ketik dalam sosial media disebarkan dan sebagainya, maka hendaknya ini mampu menjaga kita. Jadikan Quran ini sebagai syifa, kembali ke ajaran agama. Terkadang kita ironis, sedih betul. Kalau dulu sebelum ada teknologi komunikasi yang begitu hebat, sosial media saat ini, orang mungkin bisa dia mengatakan kegiatannya kepada orang lain dengan keluarga terdekat, tetangga. Tetapi dengan jarinya dia bisa menyampaikan kepada seluruh dunia. Baru pagi jam 6 ditulis di alat telekomunikasinya. Ia tulis kalimat, ya Allah, pagi-pagi sudah dimarahi, diketik, dijadikan status. Semua orang baca. Terkadang ada hal-hal yang sifatnya privasi, pribadi kita, ya mau mandi dulu, ditulis di status. Siang hari, pagi siang lapar perut tapi nggak ada makanan di rumah, padahal itu kondisi rumah tangganya, ditulis, semua orang baca. Sore kaki pegel, nggak ada yang ngurusin, ditulis di status, semua orang baca. Ya Allah, kondisi zaman ini, ayo, sebuah keniscayaan kita tidak bisa menghindari teknologi informasi dan komunikasi, handphone dan sebagainya. Tapi kita jadikan ini sebagai sebuah wadah untuk kita mensyiarkan agama Allah. Dakwah kita dengan kalimat-kalimat thayyibah, dengan doa, dengan kalimat-kalimat yang bisa mendatangkan ketenangan buat yang membaca, silahkan berstatus. Tapi jadikan status itu yang membawa kebaikan, kemanfaatan buat diri dan khususnya agama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, inilah kenapa Al-Quran kita bisa rasakan sebagai syifa. Sebab Al-Quran ini adalah kitab Allah, kitab suci. Apakah Quran ini kitab sistematis? Bukan. Ulama-ulama ahlul Quran menyampaikan Quran ini bukan kitab sistematis dari segi isinya. Contoh, dalam Al-Baqarah banyak ayat-ayat yang berbicara tentang akidah. Di surat Ali Imran, di surat Yasin, begitu juga. Bahkan di juz Amma, juz terakhir, juz 30, banyak sekali surah-surah yang berisi tentang akidah juga. Jadi tidak hanya terkumpul di dalam awal surat tentang akidah. Begitu juga tentang akhlak, di berbagai surat ada. Maka Al-Quran ini bukan sistematis dari segi isi dan kandungannya, tetapi Al-Quran sebagai kitab suci yang salah satu tadi, yang keempat kami sampaikan sebagai syifa, sebagai penawar, sebagai obat. Ayo coba kita bandingkan saja. Ketika kita membaca surat kabar atau majalah yang kita nggak ngerti bahasanya, bahasa Inggris atau bahasa luar sana, ketika kita baca kita nggak ngerti, mungkin baru 5-10 menit saya nggak ngerti artinya, udah cukup ditutup itu buku, ditutup itu koran, ditutup itu majalah bahasa asing yang kita nggak ngerti.
Tetapi subhanallah, Al-Quran yang Allah turunkan di dalam bahasa Arab, yang banyak di antara kita yang tidak mengerti tentang artinya, tentang tata bahasanya, nahwu sharafnya dan lain sebagainya. Tetapi ketika kita membaca Al-Quran, manusia hamba Allah membaca Al-Quran, apakah bosan langsung ditutup? Tidak. Inilah kelebihan dari Al-Quranul Karim. Kita tidak mengerti isinya, kita tidak paham artinya, tetapi kita baca mendatangkan ketenangan, ketentraman, kesejukan jiwa kepada diri kita dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena Al-Quran ini mengandung cahaya Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam bentuk syifa, sebagai penawar, sebagai obat buat kita hamba-hamba Allah yang beriman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian hadirin sekalian, yang kelima, fungsi Al-Quran dari dua ayat ini yaitu warahmatul lil mu'minin, sebagai rahmat atau sebagai kasih sayangnya Allah kepada hamba-hamba yang beriman. Maka hamba-hamba yang beriman hendaknya membaca, mengkaji, dan mengamalkan isi kandungan Al-Quran. Para santri, para jamaah sekalian, kita sudah sampai pada tahapan mana? Apakah kita baru membaca dengan sesuai dengan kaidah ilmu tajwidnya, ataukah kita sudah mengkaji, memahami isi kandungannya dari berbagai sudut pandang ilmu tafsir, maknanya, takwilnya, dan juga sebagainya? Ketika kita sudah mengaji, mengkaji, ayo kita amalkan Al-Quran dalam kehidupan kita sehari-hari. Maka insya Allah rahmat Allah Subhanahu wa Ta'ala akan Allah berikan dan akan Allah limpahkan kepada orang-orang yang beriman. Hadirin kaum muslimin wal muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, sebagai kesimpulan dan hikmah dari uraian ini, yang pertama, Al-Quran adalah kitab Allah, kitab yang Allah turunkan kepada kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam melalui perantaraan malaikat Jibril al-muta'abbudi bitilawati, yang membaca Al-Quran. Siapapun dia yakin kepada Al-Quran, maka bacaannya itu akan dinilai dengan pahala di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang kedua, hadirin sekalian, Al-Quran ini banyak memiliki manfaat dan fungsinya. Dari dua ayat yang kami bacakan tadi, ada 5 fungsi manfaat Al-Quran. Yang pertama yaitu sebagai petunjuk, pedoman yang hendaknya kita pegang sampai dengan kita dipanggil ke hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang kedua yaitu sebagai penjelas dari petunjuk tadi. Yang ketiga sebagai pembeda antara yang hak dan yang batil, antara yang halal dan yang haram, yang benar dan yang salah. Kemudian yang keempat sebagai syifa, sebagai obat, sebagai penawar, sebagai tempat kita curhat, mengadu. Hanya melalui Al-Quran ini yang merupakan kalamullah, kalimat-kalimat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ayo kita banyak membaca Al-Quran, mengkaji, yang akhirnya kita menemukan kita dapat berdiskusi dan berdialog dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala melalui ayat-ayat Al-Quranul Karim. Banyak sekali obat, faidah, manfaat yang kita bisa dapatkan dari Al-Quranul Karim, yang begitu banyak manfaat dan faidahnya. Kemudian hadirin sekalian, yang kelima, Quran ini berfungsi sebagai rahmat, sebagai kasih sayang Allah Subhanahu wa Ta'ala. Insya Allah setiap hamba-hambanya yang yakin akan
kemurnian mukjizat Al-Quran ini, Allah akan berikan kekuatan lahir batin, Allah akan berikan penerangan hidupnya baik di dunia maupun nanti kelak di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Zaman ini yang luar biasa, Nabi sampaikan di dalam salah satu sabdanya, bada'a islama ghariban wasayaudu ghariban fatuba lil ghuraba. Ya Rasulullah, wa man ghuraba? Qala alladzina yuslihuna inda fasadin nas. Ketika Nabi menyampaikan kepada umat, kepada sahabatnya, terjadi dialog. Bada'a islama ghariban wasayaudu ghariban. Dulu ketika Islam datang, zaman Rasulullah, ajaran-ajaran Islam dianggap gharib, dianggap asing, ketinggalan zaman kuno oleh orang-orang jahiliyah ketika itu. Nabi menyampaikan akidah tauhid la ilaha illallah, Nabi menyampaikan syariat Islam, dianggap ketinggalan zaman, asing. Nabi lanjutkan sabdanya, wasayaudu ghariban, dan nanti ketika menjelang akhir zaman, ajaran Islam pun akan dianggap asing oleh sebahagian besar masyarakat ketika itu. Fatuba lil ghuraba, Nabi sampaikan, maka beruntunglah mereka yang dianggap asing di kala itu. Kala bertanya para sahabat, ya Rasulullah, wa man ghuraba? Siapa yang dianggap asing ketika saat itu ya Rasulullah? Nabi menjawab, alladzina yuslihuna inda fasadin nas. Mereka orang-orang yang tetap istiqomah berpedoman kepada ajaran-ajaran Islam, kepada Al-Quran dan hadis Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Inda fasadin nas, di tengah rusaknya umat manusia, rusaknya akhlak manusia, sudah mulai kelihatan. Wasayaudu, dan ketika menjelang akhir zaman, ajaran-ajaran Islam dianggap asik. Mau kemana? Mau belajar ngaji, hari gini ngaji. Ketika berpakaian dengan baik, sesuai dengan syariat, dianggap ketinggalan zaman. Melakukan berbagai kebenaran, kejujuran, oh zaman sekarang masih jujur, ketinggalan zaman, asing. Inda fasadin nas. Maka hendaknya dalam kondisi apapun di akhir zaman ini, kita tetap istiqomah, tetap teguh pendirian, tetap konsisten berpedoman kepada Al-Quran dan Sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Hadirin jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala, mudah-mudahan kita senantiasa diberikan kekuatan lahir dan batin, kesehatan, umat, masyarakat, bangsa dan negara kita ini Allah berikan berbagai kekuatan, keberkahan, dan amal ibadah kita diterima di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan kita bermohon wabah pandemi COVID-19 ini yang masih terjadi sampai saat ini, mudah-mudahan Allah angkat secepatnya dari bumi Indonesia yang kita cintai ini dan seluruh negeri-negeri di dunia pada umumnya. Marilah kita akhiri acara ini atau renungan tentang malam nuzulul Quran dengan kita sama-sama mengangkat kedua belah tangan kita, bermohon dan berharap hanya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mari kita awali dengan kita membaca Ummul Quran, surah Al-Fatihah. Ala hadiniyah Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin, arrahmanir rahim, maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Nastaghfirullahaladzim, nastaghfirullahaladzim, nastaghfirullahaladzim. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin.
hamdan na'imin, hamdan syakirin, hamdan yuafi ni'amahu wa yukafi'u mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa 'azimi sultanik. Allahumma ighfir lana dhunubana wa liwalidina warhamna warhamhum kama rabbawna shighara wa li jami'il mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat al ahya'i minhum wal amwat. Allahumma dafa'anna al-ghala wal bala wal waba wal fahsya'i wal munkar was-sayfa al-mukhtalifata wasyada'ida wal mihan ma dhahara minha wa ma batan min baladina hadha khassa wa min buldanil muslimina 'amah innaka 'ala kulli syai'in qadir. Allahumma rabbana taqabbal minna wudu'ana wa salatana wa siyamana wa qiyamana wa ruku'ana wa sujudana wa ta'abbudana wa tahassyana wa tadarru'ana wa tammim tafsirana ya Allah bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma innaka 'afuwun karim tuhibbul 'afwa fa'fu 'anna. Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzubika min sakhatika wan nar. Allahumma barik lana fi syahri Ramadan. Allahumma ikdi hajatina ya Allah. Allahumma ikdi hajatina ya Allah. Allahumma ikdi hajatina ya Allah. Allahumma ja'al jam'ana hadza jam'an marhuma wa tafarraquna min ba'dihi tafarraqan ma'suma. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina 'adzaban nar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Demikian, terima kasih. Mohon maaf atas segala khilafan kami akhiri. Billahi taufiq wal hidayah wal ridha wal inayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.